Valentina. Aku sebutnya dia Valentin guys, biar mengingat ya. Ntar aku disuruh Angela. Angela gak sih? Valentino Rossi bejir. Ngising dong. Maksudnya ngedrip dong. Oke. Drapik sudah tersusun. Waktunya kita gas ke Land of Dawn ya. Oh, perutku kok bunyi. Minta solusinya dong. Solusinya adalah ditekan tombol mute ya di perutmu dengan minum Milanta ya. Mantap, Milanta bisa membuat perut tidak sakit lagi. Sudah aja karena ada link. Buset, ada link kah? Kapan imo? Aku slotnya buat besok aja dah. Siap Devi-chan, aman. Nanti kalau mau ikutan info-info ya. Lapar bang, lihat nanti guys. Bentar lagi kok guys. Bentar lagi buka kok. Tenang guys. Nunggu dulu gak sih? Sayang banget guys kalau batal guys. Oke teman-teman, kita akan coba lihat pertarungan yang bakal terjadi EPOS versus T-Lady. T-Lady yang kali ini ada seorang Uzi dengan memakai Granger. Inakanaya dengan mencoba memakai Franco ya, yang siap seperti akan mencoba untuk melakukan sebuah tarikan mancing mania. Arhook tadi mencoba untuk dikeluarkan, tapi Koze masih cukup kuat bertahan. Dia di tengah dan berhadapan dengan seorang Grise di sana. Ini momen kedua sahabat ya sedang bertemu di Land of Dawn. Siapa yang berhasil memenangkan pertarungan, tapi Grise dalam posisi yang gak cukup baik, mencoba untuk kabur. Bantuan flicker akan terjadi. Di saat ada seorang Leon juga siap untuk bisa memberikan backup, tapi harus malah tercari, dan satu buah first blood pun malah berhasil dilakukan oleh seorang Sieper yang berhasil malah memenangkan pertarungan pertamanya tanpa harus menggunakan sebuah agis di sana. Poin kalian cukup penting untuk bisa membuka poin kill pertama dengan weapon yang juga kini sedang mencoba diplating oleh dirinya. Kita lihat penghancuran kartu turret apakah berhasil dipegang. Untuk pertama dari teman-teman tim EPOS dengan Sieper yang masih mencoba creep, apakah berhasil didapatkan. Dengan Inakanai juga mulai bermain ke area atas, menjaga kestabilan untuk bisa memastikan bahwa pengambilan ke arah creep pun bisa didapatkan. Ada Dan yang juga masih berjuang di area tengah, mencoba untuk menjaga juga areanya dengan cukup cepat ya. Meskipun memang harusnya jika cukup cepat harusnya bisa memberikan backup juga ke arah atas. Karena ini satu buat teamfight seperti akan mencoba dilakukan oleh pasukan dari tim T-Lady. Apakah berhasil untuk mengambil ke arah pemain? Siapakah yang bakal jadi opsi? Namun sayangnya serang Nier harus jadi opsi yang pertama yang harus malah ditumbangkan. Dan serang Nier pun juga masih mencoba bertahan, tapi gagal dilakukan. Grizzly gagal untuk bisa membuat dua orang pemain dari pasukan tim EPOS pun diselamatkan ya. Yang harus membuat Grizzly pun mencoba untuk lebih berhati-hati karena ganjaran satu pick off lagi mungkin bisa terjadi. Karena masih ada Uzi yang siap untuk bisa membuka Dead Sonatanya lagi. Tapi pengambilan Turtle jadi jalan terbaik untuk seorang Koze, dapatkan langsung tanpa ada gangguan kali ini. Taruh pertama yang akhirnya berhasil diambil oleh pasukan dari teman-teman tim EPOS di sana. Dengan satu boras buff tambahan yang juga kini akan mencoba diambil. Koze masih akan mencoba untuk membawa pengambilannya lagi tentunya. Dengan win yang juga kini terlihat di bawah, berhadapan dengan seorang Terasu. Sieper membawa lagi pick off. 3 pick off sudah berhasil didapatkan dan bakal memperkuat ya pertarungan di bagian set lane-nya. Berhadapan dengan seorang Uzi yang kini bakal dijadikan prioritas untuk bisa ditumbangkan langsung. Dan poin kill berikutnya sepertinya bakal langsung didapat oleh pasukan dari tim EPOS. Dengan Nier yang juga masih mencoba membuka satu potensi of blood. Ini mencoba untuk mengejar karena sang Nier yang akankah berhasil untuk ditumbangkan. Grizzly pun mencoba memberikan cover dan sebuah tembakan dengan Donny Light. Apakah berhasil untuk memakan korban dengan satu baruk tambahan yang tadi juga sempat dilakukan. Inakanaya gagal seperti itu bisa mengejar, dan ada sebuah rotasi gaming yang kini malah jadi prioritas untuk pasukan dari tim EPOS lakukan di area tengah sana. Pengancaran turret apakah jadi sebuah opsi yang juga mungkin bisa untuk mereka lakukan di game kali ini. Dengan mencoba untuk mengamuknya seorang Den dengan bantuan sebuah AMU.
Unless Beast bisa menjadi sebuah momok yang menakutkan, tapi Den pun dihentikan duluan dengan Sieper yang juga harus jadi korban. 2 pick up pun terjadi dari kedua tim yang kini mencoba menambah lagi opsi point kill karena serang Uzi yang sepertinya bakal jadi opsi berikutnya untuk bisa terkena sebuah eliminasi. Double kill from Koze pun terjadi game kali ini. Dengan kita lihat cukup menjadi pemain yang kuat dan bakalkah cukup snowball untuk bisa membuat pasukan dari tim Chill ID kini kesulitan. Bantuan kita lihat untuk bisa mendapatkan buffnya pun kini kembali dilakukan. Koze bergerak ke arah bawah dengan sebuah res buff yang mungkin bisa diambil di sana. Win juga masih mencoba dengan creep yang kini akan mencoba untuk diambil. Turtle pun di bagian atas juga akan jadi sebuah solusi untuk bisa didapatkan oleh pasukan dari teman-teman tim Chill ID yang kini akan mencoba untuk membuka satu buah setup lagi ke arah atas dengan Grizzly yang akan jadi sebuah pilihan. Tembakan tadi juga sempat dimainkan Dawning Light yang sempat mengenai 2 orang pemain, tapi Turtle-nya ini bakal jadi momen yang cukup baik harusnya untuk bisa didapatkan oleh pasukan dari teman-teman tim EPOS ya. Apakah berhasil untuk mereka ambil dengan cukup baik, namun Retribution dari serang Nier mengambil Turtle dengan begitu cepat. Dengan Turtle yang berhasil ternyata didapatkan membuka sebuah kepercayaan untuk bisa menyerang lagi ke bagian depan sana dengan bantuan Thames of Blood. Sieper juga akan jadi prioritas untuk bisa juga tereliminasi. Namun seorang Sieper versus everybody kini mencoba untuk mendapatkan bantuan karena ada yang bantuan dari serang Wind dan Fist Crack-nya pun terkonek. Amiterasu masih berhasil kabur. Flicker pun dimanfaatkan, tapi Hardcore pun juga kini berhasil untuk terjadi dan membuat Den pun harus jadi opsi yang harus malah terkena sebuah eliminasi di game kali. Dan satu buah Blazing Duat lagi pun juga kini terjadi from Sieper. Dibantu seorang Neror yang juga siap bisa memberikan backup, tapi gagal untuk malah membuat kita lihat gankingan pun terjadi di sana. Amaterasu terpancing dengan begitu cepat, malah menjadi sebuah tempat di mana pasukan dari teman-teman tim EPOS mengerahkan beberapa serangan di area sana. Dan itu yang ngebuat pasukan tim TLD pun nggak cukup siap untuk bisa menahan penyerangannya, khususnya Amaterasu yang harus malah jadi tumbal di game yang kali ini dengan begitu cepatnya. Wave ini akan kembali plating oleh seorang Sieper yang mencoba untuk memastikan bahwa clearance pun masih dia bisa untuk lakukan di game kali ini. Ya, beberapa item yang udah berhasil diambil, kita lihat udah ada item-item macam kayak Corrosion ya, bersama dengan satu buah Warrior Boots yang bakal memperkokoh sebuah serangan dengan bantuan Hardcore yang juga terjadi. Kita lihat serangan kini bakal terbuka langsung dengan bantuan Blazing Duet. Dan harus berhati-hati karena harus menghilangkan satu orang pemain dari kedua tim. Dan pun juga kini akan jadi pilihan, tapi Amaterasu pun mencoba memberikan satu buah backup dengan sebuah serangannya memudahkan Uzi, namun gagal juga untuk bisa membuat dirinya pun selamat. Double kill pun malah berhasil dilakukan oleh Koze yang juga kini akan mencoba membuka satu buah triple kill. Nier bakal jadi pemain yang sepertinya berhasil dicakar-cakar, gak berhasil untuk bisa membuat dirinya pun selamat, dan tersisa Amaterasu yang kini harus sendirian dan harus bertahan. Kita lihat Amaterasu akan mencoba untuk menahan gempuran yang kini dilakukan. Bersama dengan Sarekan juga berhasil menangkap seorang Win yang harus memastikan Amaterasu pun mendapatkan pick off keduanya. Namun Turtle yang berikutnya. Halo Bang Mario. Weh, ini copet kah? Halo Pet. Turtle akan terjadi. Koze berhasil untuk mengambil peluang dengan lagi-lagi pengambilan Turtle yang berhasil dilakukan. Bersama dengan serangan ini juga kini mencoba dipastikan Amaterasu juga terkena tumbangan bersama seorang Sieper. Dan kini dengan bantuan Hardcore, apakah seorang Koze cukup kuat untuk bisa berhadapan dengan 3 orang pemain? Hardcore pun hilang dan Nero pun harus terkena double kill bersama seorang Koze yang juga harus jadi pilihan dengan double kill sampahan. Gagal untuk bisa menahan terlalu lama dari pertarungan ya, apalagi 3 orang pemain yang dipersiapkan untuk bisa melakukan war di sana. Yang akhirnya membuat pasukan dari teman-teman tim TLD kini masih mencoba untuk berjuang untuk memastikan bahwa goldnya pun bisa untuk mereka kejar, dan masih punya kesempatan untuk bisa membuat pasukan dari tim TLD pun mengamankan sebuah kemenangannya ya. Dengan gold yang masih begitu melimpah, mencoba untuk mencari lagi pemain yang mungkin bisa diamankan di sana. Siapakah yang bakal jadi opsi terbaik untuk bisa diamankan lagi? Dan sedang mencoba menjalankan area. Orange buff yang masih diambil oleh serang Nier. Kita lihat beberapa item yang berhasil diamankan oleh Nier. Masih mencoba untuk berjuang untuk bisa memperkuat keadaannya ya, dengan Berserker Fury dan Hexclaw, dan masih mencoba untuk menggerakkan serangan ke arah atas.
dengan kini mencoba untuk mengepung keberadaan dari seorang Win. Bisa jadi masalah untuk seorang Win. Namun ada Bloody Hand juga berhasil terkonek terlebih dahulu dengan Cozy yang bakal jadi prioritas. Dengan Heartguard yang harus hilang begitu saja. Nero pun juga masih diincar dengan kill seperti dari serang Dian dan masih ingin lebih dengan bantuan sebuah Temsop yang juga berhasil terkonek. Disi pun harus jadi pilihan. Sieper masih memanfaatkan sebuah efek dari Blazing Duet-nya ya untuk bisa mengamankan tadi satu orang pemain. Namun kini harus bertahan juga karena penghancuran karakter turret akhirnya juga berhasil terjadi buat teman-teman dari tim T-Lady. Yang juga akan mencoba memastikan bahwa penghancuran karakter sebenarnya turret pun berhasil mereka lakukan. Tapi Fishcraft pun juga berhasil terekam. Ina pun mencuri kejar, tapi sepertinya masih terlalu jauh untuk bisa diamankan dan harus memupus harapan. Meskipun tembakan pun ternyata datang from Grizzly yang berhasil mempertahankan ya sebuah point kill yang memang harusnya teman-teman dari tim EPOS mungkin bisa dapatkan ya. Kita mencoba memastikan bahwa kini ada pertaruhan karena Lord yang harus juga tercipta dari kedua tim tentunya, yang akan mencoba untuk mengambil sebuah Lord yang ada di atas sana. Siapa yang bakal berhasil mengambil Lord yang pertama ya. Namun seperti dengan sangat mudah Nier mengambil Lordnya di game kali ini tanpa gangguan yang cukup berbahaya. Namun sayangnya seorang Sieper pun juga berhasil melakukan sebuah speed push. Dengan kini Fishcraft pun juga harus mencoba dimanfaatkan. Tapi Metarasu pun kini mencoba untuk melakukan juga satu war. Mencoba memastikan dengan bantuan serang Uzi. Mencoba membuka Death Zone dan sebuah Aruk pun juga berhasil terkonek lagi. Memasakkan double kill from Uzi. Dan satu buah triple kill pun mungkin terjadi. Uzi mukbang kali ini dengan penghancuran ke arah turret yang juga kini akankah berhasil dipastikan untuk pasukan dari tim T-Lady. Yang kita lihat kali ini pasukan dari tim EPOS harus lebih berhati-hati di game sekarang. Mencoba untuk menjaga area di tengah dengan penghancuran ke arah turret yang apakah berhasil terjadi di sana. Uzi masih terus mencoba untuk membuka beberapa tembakan dengan Rhapsody yang juga sempat dilakukan ya. Dengan Nier yang juga mencoba untuk memberikan sebuah fokus ke arah sebuah res buff di area atas. Garasu mencoba untuk ikut dalam pertarungan juga ke arah tengah, sedang mencoba mempersiapkan sebuah setup untuk bisa membuat pasukan dari tim T-Lady mengamankan kemenangannya di game kali ini. Siapakah yang bakal dijadikan opsi terlebih dahulu untuk bisa ditumbangkan? Dengan Lord yang kini bakal tentunya nanti datang ya. Tapi udah hilang belum Lordnya? Kayaknya udah hilang ya. Mencoba untuk memberikan satu buat tembakan, mengarahkan serangannya ke arah turret yang ada di arah bawah sana. Sieper mencoba untuk jadi prioritas untuk bisa terkena Heartguard. Donald pun juga terbuka. Informasi pun harus terjadi, sehingga harus membuat pasukan dari tim T-Lady pun mencari tempat lagi untuk bisa membuka pertarungannya kali ini. Dengan kita lihat ada sebuah eliminasi yang terjadi dari sang Sieper, membawa pick off untuk yang ke-8 kalinya. Harapan yang sangat besar memang sepertinya harus dilakukan ke arah seorang Sieper ya. Dengan 8 pick off dan hanya tumbang 4 kali di sana. Dengan efek comeback yang mungkin bisa dilakukan, tapi Cozy pun terlalu sendirian. Jadi pemain yang ditumbangkan, dan kita lihat dari serang Dan pun masih mencoba memasakkan. Satu tembakan pun diarahkan dan Neror pun harus tertumbangkan. Dan turret pun juga kini mulai dihancurkan di atas. Super Minion akankah berdatangan kini ke arah top lane ya, sehingga harus membuat pasukan dari tim EPOS pun akan terbagi lagi dari sebuah fokusnya. Uzi bakal mulai ke tengah. Dan Brave Fighter pun tadi juga sempat jadi sebuah solusi untuk seorang Amaterasu, memulaikan pertarungan dengan sebuah hook yang juga kini terjadi, mencoba mengganggu keberadaan sebuah res buff yang ternyata masih bisa diambil oleh seorang Sieper kali ini. Masih begitu baik untuk seorang Sieper mengambil ke arah sebuah res buff. Dengan kita lihat juga seorang Uzi yang kini juga udah berhasil mengamankan beberapa item lainnya. Dengan kita lihat satu buah Sky Pincer yang startnya udah ke arah 46 dan 54. Buset, sama-sama 546 ya. Bahkan kini udah 500 lebih. Uzi ya, ini bakal jadi pemain yang sepertinya harus jadi pilihan terlebih dahulu jika pasukan dari tim EPOS ingin mengamankan kemenangannya di game kali ini ya. Dengan Lord yang bakal diambil, kita lihat apakah berhasil terjadi. Mencoba memberikan penjagaan di area tengah, namun mencoba untuk juga membuat seorang Lordnya pun berhasil diambil begitu saja. Dengan adanya pasukan tim T-Lady yang berhasil melakukan pengambilan, lebih mencoba memainkan lagi satu buah speed push dengan seorang Neror dan juga seorang Sieper yang harus mencoba untuk balik, tapi Inakana ya sepertinya akan mencoba untuk mencari. Gagal dilakukan. Masih selamat ke area belakang dan membuat pasukan dari tim EPOS pun kini akan bertahan dengan Lord yang bakal mulai berjalan.
Lordnya bakal jalan ke arah tengah. Dengan defense dari pasukan tim EPOS yang harus terjadi di sana. Kita lihat teman-teman dari tim T-Lady apakah berhasil membuka kesempatan untuk langsung membawa gamenya kali ini. Dengan pengancaran turret yang juga kini berhasil dipegang. T-Lady mencoba untuk masuk perlahan ke bagian dalam. Base-nya pun akan mencoba didapatkan. Dengan EPOS yang akan juga mencoba memberikan penahanan. Bahkan sebuah turret di arah atas pun masih begitu baik untuk bisa dijaga. Pengalihan perhatian pun terjadi. Tapi Sieper gagal untuk bisa survive, dan pengejaran ke arah pemain lain pun juga kini akan dilakukan oleh pasukan dari tim EPOS. Ia akan mencoba untuk mengamankan seorang Den yang harus jadi prioritas. Gak berhasil kabur dan jadi tumbangan tambahan. EPOS mencoba untuk juga melakukan sebuah clearance di arah tengah sana. Mencoba memastikan bahwa pertarungannya dari pasukan tim EPOS masih cukup kuat untuk bisa membawa harapan di game kali ini. Dengan kita lihat dari segi point kill yang gak terlalu banyak berbeda ya, meskipun dari segi goldnya ya tertinggal sekitar 4 ribuan dari teman-teman tim EPOS dari game ini ya. Dan satu bawar lagi pun terjadi. Baik tambahan pun dilakukan. Dengan Rose Gold Meteor yang juga berhasil diambil serang Nier. Mencoba buka satu buah soundcheck ke serang Win yang kini sedang sendirian. Tapi masih berhasil pulang dan mencoba untuk malah membuka Blazing Video tambah ada serang Sieper dan Wizard Crown. Jadi memanfaatkan serang Sieper untuk bisa berhasil kabur. Dan pun juga bisa membawa serang Uzi pun mungkin kini bisa dihentikan, dan flicker pun terjadi. Grizzly gagal mengejar. Bahkan kini sepertinya lebih mencoba untuk membuat serang Amaterasu itu bisa kabur dengan satu penjagaan yang cukup kuat. Amaterasu pun terpick off dan pun juga kini akan mencoba untuk diambil dengan dua pick off yang terjadi. Tapi seorang Uzi pun juga berhasil membuat satu buah triple kill di game kali ini. Bahkan mencoba membuka sebuah maniaka mungkin, tapi harus terganjal dengan fist crack yang terjadi. Dan Inakanaya menjadi pemain yang kini harus sendirian, harus bertahan dengan sebuah recall yang harus dilakukan. Kita lihat EPOS masih punya harapan jika mereka ingin mengamankan kemenangan. Uzi berhasil juga mengamankan sebuah purple-nya di sana. Mencoba untuk membuka lagi kesempatan dengan Wave Union yang kini bakal di bawah. Namun harus ketemu dengan Inakanaya yang seperti bakal juga berfokus untuk bisa menjaga ke arah purple. Dan Nier berhasil mengambil dengan cukup baik. Dan kini mencoba untuk membuka sebuah sunsekan dengan Bloody Hand tambahan dan berhasil membuat Win pun terpancing dan kini dihentikan. Blade of Despair jadi item tambahan yang berhasil untuk membawa serang Nier akan semakin kuat dengan damage-nya. Dan Koze yang juga kini mendapatkan headguard. Buat tembakan tadi sempat terjadi. Sieper mencoba membuka satu buah blazing duet mengenai dua orang pemain. Dan harus berhati-hati, satu buah Basil Iranium pun juga harus digunakan. Dengan Terms Open juga harus dilakukan dan seorang Nier, dan harus membuat diri pun juga kena tumbangan. Triple kill from Koze yang juga kini mencoba membuka sebuah maniak. Bahkan satu buah save pun mungkin bisa terjadi, tapi gagal malah dan kini dihentikan. Wah, dan satu momen kemenangan apakah akan diabadikan oleh seorang Uzi di game kali dengan Grizzly yang harus mencoba untuk menahan. Win pun ada di sana, siap mencoba untuk cover, tapi base-nya pun masih gagal untuk bisa dihancurkan. Dan wave untuk pasukan dari tim lawan pun terjadi. EPOS masih punya kekuatan. BTW Menak sama Sevek-nya tadi kata Kak Nira kalau menang ya teman-teman ya. Kalau nggak menang nggak dapat guys. Jadi bisa juga difokuskan untuk bisa menang ya teman-teman ya, kalau kalian udah Sevek atau Maniak ya, kalau kalian pengen dapat hadiahnya ya teman-teman ya. Dengan ini dia penahanan yang cukup baik terjadi dari pasukan tim EPOS. Wah, mereka cukup baik untuk membuat T-Lady kini masih kesulitan dengan Lord yang berikutnya akankah berhasil diambil di sana. Dengan kita lihat juga ada seorang Siever yang masih berfokus untuk bisa mengamankan ke arah sebuah rest buff-nya. Ya, orang masih menunggu. Kita lihat perlindungan harus dilakukan, tapi pelodian pun terjadi. Dan sayangnya kita lihat dari seorang pemain dari tim EPOS kini akan berhasil dihentikan, tapi hardcore pun masih berhasil terconnect dan membuat Amaterasu pun malah jadi sebuah pilihan. Dan Brazil pun juga kini terjadi. Lihat ada double kill berhasil dilakukan seorang Uzi, tapi harus membuat diri pun terkena sebelum eliminasi. Dan pengejaran pun juga terjadi karena seorang Inakanaya yang seperti bakal jadi follow up lagi untuk ditumbangkan di game kali. Dan ini bakal jadi bencana karena sebuah base-nya pun kini akan mencoba dihancurkan langsung oleh pasukan tim EPOS di sana yang akan mencoba membawa sebuah game-nya. Ini bakal jadi ancaman karena masih
lama pemain dari pasukan tim T-Lady untuk bisa respon, dan satu minion pun mulai masuk ke bagian dalam. Dan akhirnya membuat kemenangan pun dilakukan, dan EPOS mengalahkan pasukan dari tim T-Lady untuk di game yang ke-6. Guys, tadi yang Sefek itu, bukan Sefek ya, maniak ya teman-teman ya. Wah, si Koze dapat ya teman-teman ya. Koze dapat ya guys. Koze dapat ya. Koze maniak ya. Dapat dia katanya. Gelo. 3 slot ya berarti ya. Belum dapat 3 slot. Terus Nera kita kurang 3 ya. Ada MVP terjadi ke arah seorang CFR dengan 3 emas lain dari Nerar, Koze dan juga Win. Rize lebih mencoba untuk menjaga memang area dengan cukup baik ya, dengan assist yang juga banyak dia dapatkan buat di game kali ini. Dengan kalau kita lihat ada sebuah cahaya yang terjadi ke arah seorang Meterasu dengan 1 silver dari seorang Nir dengan 3 emas. Tentunya dengan MVP dari seorang Uzi yang juga udah cukup bermain dengan baik juga ya untuk di game sekarang, meskipun memang masih gagal untuk bisa membawa sebuah kemenangan untuk bisa didapatkan. Dan dari para terekam, kita akan langsung masuk ke game yang berikutnya. Gak bisa dapat lagi kak, kalau udah dapat gak bisa kecuali besok. Besok baru bisa dapat lagi guys. Oke. Dari momen yang terjadi dari pasukan TV Pos yang berhasil menangkan pasukan dari tim T-Lady, dan tadi harus membuat T-Lady pun dikalahkan di game kali ini guys. Lanjut ke game yang berikutnya.